Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 6670250123. Kali ini saya akan mereview jurnal dari Bung Yebi yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, studi kasus tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu di tahun 2014. Nah, kalau kita lihat nih dari sistem politik Indonesia itu kan sangat beragam ya, sangat plural dan terdiri dari banyak partai. Idealnya setiap partai itu kan punya ideologi yang jelas ya. Misalnya ideologi partai itu nasionalis, religius, atau sosial demokrat yang membedakan mereka satu sama lain. Tapi dalam praktiknya terutama di 2014 itu banyak partai yang tampak lebih fokus pada cara menang di pemilu daripada mereka tuh mempertahankan ideologi aslinya. Nah, akibatnya batas ideologi partai ini menjadi kabur dan pemilih itu kayak sulit untuk membedakan partai satu dengan partai yang lainnya. Nah, pergeseran ideologi partai ini juga banyak meninggalkan ideologi awalnya dan mereka tuh bersikap pragmatis. Kayak ideologi itu digunakan cuma sebagai simbol politik doang, bukan sebagai pedoman sikap. Nah, lalu ada 3 pola pergeseran ideologi. Yang pertama itu ada konservatif. Nah, konservatif ini adalah masih mempertahankan ideologi yang lama. Lalu yang kedua itu ada progresif konservatif, yaitu kayak menyesuaikan ideologi agar lebih fleksibel. Yang ketiga itu ada ekstremis atau catch all, ini tuh kayak meninggalkan ideologi dan merangkul semua kalangan. Nah, pola yang ini tuh kayak pola yang terakhir tuh ini tuh yang paling dominan di tahun 2014 pada pemilu tersebut. Nah, lalu koalisi itu dibentuk bukan karena mereka punya kesamaan ideologi, melainkan dari perhitungan peluang menang. Partai nasionalis ini kayak bisa aja mereka tuh berkoalisi dengan partai religius kalau misalkan mereka punya kepentingan yang sama. Contohnya nih ya, kayak partai berbasis Islam, mereka bisa aja nih mereka berkoalisi dengan partai nasionalis selama mereka tuh kayak punya kepentingan yang sama. Nah, misalnya nih mengusung calon presiden tertentu, akibatnya koalisi yang dibentuk juga yang terbentuk itu lebih bersikap strategis dan pragmatis gitu loh, bukan karena mereka punya ideologi yang sama. Nah, persepsi dan perilaku pemilih juga dapat berubah. Nah, perubahan ideologi partai ini ternyata berpengaruh besar juga terhadap cara pemilih menilai dan memilih suatu partai. Banyak pemilih sekarang tuh kayak susah untuk membedakan partai itu berdasarkan ideologinya. Karena apa? Karena ya hampir semua partai itu terlihat mirip-mirip dari sisi isu ataupun janji-janji politiknya. Nah, pilihan tuh lebih didasarkan pada figur, lalu juga kedekatan emosional atau imbalan finansial atau politik uang. Nah, dari fenomena ini nih kita bisa simpulin kalau politik itu kayak kalau politik di Indonesia itu kayak semakin fleksibel dan pragmatis. Partai-partai itu kayak lebih disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan selera pemilih, bukan berdasarkan sebaliknya. Nah, hal ini nih emang membuat kompetisi politik itu menjadi lebih terbuka ya dan lebih dinamis. Tapi di sisi lain ini juga beresikonya tuh kayak menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Ketika partai politik ini gak konsisten pada ideologi aslinya, maka politik ini menjadi lebih berorientasi pada kekuasaan belaka, bukan pada nilai dan prinsip dari partai itu sendiri. Nah, pergeseran ideologi partai ini membawa tantangan besar bagi bagi perkembangan bagi perkembangan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Idealnya demokrasi yang saat itu kan dibangun atas dasar ideologi yang kuat ya, ideologi yang kuat dan konsisten. Supaya apa? Supaya masyarakat ini punya acuan yang jelas dalam menentukan pilihan dalam
partai politik. Namun dengan semakin dominannya pragmatisme ini dan populisme, demokrasi itu bisa berubah menjadi arah demokrasi yang berbasis patronase. Nah, patronase ini kayak dimana hubungan politik itu lebih ditentukan oleh kepentingan pribadi ya dan jaringan kekuasaan, bukan karena nilai dan gagasan pada suatu partai. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.